program kepemimpinan sekolah ini, apakah bisa diikuti oleh P3K yang dulu ya, atau dari diklat kepemimpinan di tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat diangkat gitu Pak Direktur? Terima kasih Bu Dirjen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi peserta ngopi bareng sama Bu Dirjen. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Jadi begini Bu Dirjen, kebijakan Kementerian yang baru, khususnya Permendikbud nomor 7 tahun 2025, program kepemimpinan sekolah terbuka untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan. Siapa saja ya? Satu, pasti PNS. Di dalamnya ada ASN dan P3K. Jadi P3K boleh ikut? P3K boleh ikut. Jadi kalau tanya P3K boleh ikut. Bahkan swasta pun boleh ikut. Ya? Jadi, artinya guru, Bapak Ibu guru yang di sekolah swasta, satu ASN di sekolah swasta, baik PNS maupun P3K, dan juga swasta yang bukan ASN dan bukan P3K bisa bergabung dalam kepemimpinan sekolah dalam program ini. Yang penting dia kepala sekolah aktif ya? Yang penting guru aktif. Kalau kepala sekolah nanti itu penguatan. Kalau yang sudah menjabat nanti penguatan? Ya, yang penguatan. Kalau pengembangan dan penguatan kompetensi. Disesuaikan dengan kebijakan sekarang ya? Sekarang, sebagai contoh kebijakan sekarang, kepala sekolah karena nanti ada pelatihan untuk pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Jadi isu atau kebijakan terbaru Pak? Iya, terbaru Pak Menteri. Termasuk juga tenaga pendidikan. Jadi pengawas sekolah sekarang masih namanya. Ya, tenaga pendidikan juga pengembangan kompetensi buat mereka. Termasuk coding dan KA. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Direktur. Misalnya ada kasus di lapangan ya. Kepala sekolah A itu menjadi PLT kepala sekolah di sekolah B. Kemudian atas dasar Permendikbud nomor 7 tahun 2025 tadi, kepala sekolah A itu selesai masa tugasnya per tanggal 31 Mei. Ini ilustrasi ya. Selesai 31 Mei 2025 karena sudah memasuki periode 2 atau 8 tahun sebagai KS. Nah, apakah ini berdampak di sekolah B menjadi tidak ada kepala sekolah atau PLT? Bagaimana solusinya jika ada keperluan membuat SK penetapan kelulusan, SKL, SKNR, pokoknya tugas-tugas kepala sekolah. Ini apa solusinya Pak Direktur? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Jadi Permendikbud nomor 7 tahun 2025 yang baru terbit ini sesungguhnya kebijakan Pak Menteri bahwa jangan lagi banyak PLT di sekolah. Karena itu jika ada guru yang ditugaskan sebagai PLT, misalnya guru di sekolah A menjadi PLT di sekolah B dan berakhir, maka diharapkan segera pemerintah daerah itu mengambil kebijakan mengangkat kepala definitif sebetulnya. Dan itu dimungkinkan dibuka di Permendikbud ini meskipun belum memiliki sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Nah, untuk mengatasi problematika kepala sekolah yang masih PLT yang jumlah cukup banyak. Nah, ini bagaimana jika terpaksa PLT di Dirjen karena terpaksa pelatnas belum siap atau penasehat tidak siap, maka PLT masih dibolehkan. Dan bisa menandatangani dokumen masih bisa tandatangani. Jadi kalau untuk ijazah SK kelulusan termasuk ijazah terutama bisa ya? Masih bisa, insya Allah bisa. Kalau guru di sekolah swasta Pak Direktur bisa menjadi kepala sekolah negeri tidak? Tergantung. Tergantung. Jadi di swasta itu sekarang ada PNS yang di swasta, baik ASN maupun P3K. Dan ada yang swasta murni. Bagi ASN atau yang di swasta itu baik PNS dan P3K, jika akan menjadi kepala sekolah baik di swasta maupun di negeri, satu harus mengikuti pendidikan pimpinan ini. Nah, dengan prosedur yang sama. Jadi ASN di sekolah negeri, ASN di sekolah swasta jika mengikuti pendidikan pimpinan harus prosedur yang sama. Harus ikut ya, harus ikut. Yang sama. Sehingga bagi ASN yang di swasta, karena prosedurnya sama, kriterianya sama, persyaratannya sama, maka jika dihendaki oleh Dinas Pendidikan untuk diangkat di negeri tidak ada masalah, bisa tanpa harus
dia berada di negeri dulu. Bahkan dimungkinkan misalkan diangkat di swasta 2 tahun misalkan, kemudian pemerintah menghendaki dipindah ke negeri juga menjadi kepala sekolah, tetap diteruskan. Ya, tapi di negeri ada banyak syarat ya. Ada syarat ketentuan ya. Iya, sudah barang tuh. Pokoknya bisa memenuhi persyaratan. Iya. Ada syarat. Baik, terima kasih. Jadi itu bisa ya. Artinya tidak usah khawatir walaupun sekolah swasta. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah swasta nggak masalah ya, yang sekolah swasta tetap bisa asal mengikuti semua proses diklat pendidikan sekolah ini dengan baik, dan jika Dinas Pendidikan akan mengangkat dimungkinkan. Ini adalah pertanyaan lagi Pak Direktur. Kalau pendaftaran calon kepala sekolah untuk P3K, apakah bisa tanpa harus memiliki serdik CKS? Ya. Harus ada serdik. Ini di negeri ya. Iya. Nah, jadi begini, Permendikdasmen yang baru ini sudah di pasal 7 Permendasmen itu ada persyaratan menjadi kepala sekolah. Yang pertama harus S1 Ya. atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian ini yang penting serdik. Kalau untuk Sertifikat ya. Jadi untuk sekolah negeri itu atau ASC yang di swasta juga sama aja Pak Bu Dirjen, juga harus berserdik. Jangan lupa pangkat dan golongan juga minimal 3C. Nah ini yang tidak mudah. Nah kemudian kalau P3K bagaimana? Kalau P3K 8 tahun pernah menjadi guru. Ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Itu sejak diangkat atau pokoknya 8 tahun? 8 tahun sejak menjadi guru. Sejak menjadi guru ya. Meskipun di swasta. Iya. Hanya memastikan nanti Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah memastikan bahwa 8 tahun itu betul 8 tahun. Dijamin oleh Dinas Pendidikan. Ya. Nah, ini untuk P3K. Nah, meskipun mungkin baru dapat P3K baru saja. 2 tahun baru saja. Tapi dia udah 8 tahun jadi guru ya. Tapi punya pengalaman lain, Bu Dirjen. Apa itu pengalaman manajerial? Misalkan P3K dulu menjadi kepala sekolah di swasta. Iya, itu Nah, kan sudah dihitung. Atau di organisasi yang terkait pendidikan, ya, misalkan KKG, MGMP, ya, dan seterusnya lah itu juga diakui, tapi 2 tahun. Atau komunitas pendidikan lah gitu diakui. Nah kalau yang lain seperti tidak tersangka, sudah barang itu lah gitu, betul Jen. Nah usia ini juga diingat. Jangan sampai ini banyak usianya sudah mau berakhir, ya, mau menjelang maghrib begitu bahasanya. Itu ingin jadi kepala sekolah itu harus maksimal 56 tahun pada saat yang dan tidak lupa fakta integritas siap ditempatkan di mana saja. Iya, oke. Terima kasih Pak Direktur. Tadi jawabannya jelas sekali ya dari Pak Direktur. Peraturan apa sih Pak Dir yang dicabut setelah terbitnya Permendikdasmen nomor 7 ini? Betul. Pasti kebijakan yang baru itu untuk penyempurnaan kebijakan yang lama. Iya. Nah, Permendikdasmen nomor 7 tahun 2024 ini pada pasal pengangkatan kepala sekolah lah mencabut Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Nah ini yang yang dicabut juga tentang guru penggerak. Jadi kebijakan yang penugasan pendidikan guru penggerak itu disesuaikan dengan kebijakan yang baru. Kebijakan yang baru. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pendidikan guru penggerak itu substansi dan arah kebijakannya disesuaikan dengan kebijakan yang baru. Ini ada lagi menarik sekali ya penjelasan Pak Direktur, karena tadi Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 ini mencabut 2 peraturan, yaitu nomor 40 tahun 2021 dan nomor 26 tahun 2022.